Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputasya Karmila. Saya dari kelas SIM SI 20. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengolahan basis data, UAS pengolahan basis data. Yang pertama itu ada implementasi, dan implementasi itu jawaban yang pertama itu ada tabel anggota, tabel buku, tabel petugas, tabel peminjaman, dan tabel pengembalian. Nah, di sini aku mau bikin database-nya ya. Yang pertama itu kenapa aku ada Word ininya ya, karena emang dari awal aku udah bikin duluan. Nah, kita copy, masukin ke database, terus SQL, di new dulu ya. Nah, habis itu SQL. Nah, kita copy, buka buku, kita ganti. Soalnya itu tipe, jadi kenapa kita sebelum bikin tabel kita bikin database dulu ya. Nah, udah ada kan CV buka buku. Nah, kita klik database-nya, habis itu kita masukin tabelnya. Yang pertama kan itu ada tabel anggota, berarti kita masukin tabel anggota. Copy. Nah, masukin lagi ke SQL-nya. Copy. Nah, kenapa ini silang? Ya, karena di sini dia ada koma, jadi kita hapus komanya dulu. Nah, di sini ada ID anggota, kode anggota, nama anggota, jurusan, nomor telepon, dan email. Nah, ini tabelnya. Nah, create tabel anggota. Nah, primary key-nya atau kunci uniknya itu ada di ID anggota. Jangan lupa langsung go kirim. Ini tabel pertama. Nah, habis itu kita kuat lagi ke tabel buku. Nah, copy. Habis itu ke buku CV buka buku lagi ke database-nya, kita bikin di SQL-nya, buka ke SQL-nya, copy lagi. Nah, kenapa di sini aku ada foreign key ya, karena emang ada kunci kunci unik, kunci tamu yang itu ya ID anggota. Create tabel buku, ada ID buku, ID anggota, judul buku, penulis penerbit, dan tahun penerbit, stok, terus foreign key. Jangan lupa foreign key-nya dipakai ya. Situ kita go. Nah, udah ada ya, ada 2 tabel ya. Nah, kita lagi lanjut. Yang ketiga itu ada create tabel petugas. Kita copy. Copy lagi. SQL. Nah, di sini aku nggak ada foreign key, aku pakainya primary key soalnya dia kunci utama. Itu ID petugas, ada nama petugas, jabatan, nomor telepon, alamat, dan create tabel petugas ya. Kita go. Nah, ada 3 tabel ya. Nah, lanjut yaitu create tabel peminjaman. Copy. Salin lagi. Masih sama di database-nya ya, kita bikin tabelnya. SQL database-nya. Nah, di sini aku pakai 3 foreign key ya, karena emang di sini ada ID anggota, ID buku, ID petugas. Dan ke tabel peminjaman, ID peminjam, ID buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, ID anggota. Langsung aja kita go. Nah, habis itu kita keluar lagi ke pengembalian. Ya, ke pengembalian. Copy. Tetap sama. Dan copy. Nah, di sini aku mau nambahin denda. Varchar 20, koma. Nah, di sini juga aku pakai foreign key, yaitu ada ID anggota, ID buku, sama ID petugas, create tabel peminjaman. Dan jangan lupa copy dulu ya ini ya. Soalnya kan tadi aku nggak ada data dendanya. Kita go. Wah, error tabel peminjaman.
Area exit. Bentar, tambah peminjaman. Ada yang error. Tabel peminjaman, ID anggota, tabel peminjaman, area exit. Udah ada, berarti salah. Kita salah nge-copy. Kita lihat tuh, kita salah nge-copy. Ini copy label pengembalian, soalnya dia udah ada, dan sini aku mau nambahin denda voucher 20. Nah, koma jangan lupa di belakang. Ini aku ada foreign key-nya dari ID anggota sama ID petugas ya. Ke tabel pengembalian. Bentar, pengembalian. Udah. Kita go. Dah, berhasil. Jadi kita ada 5 tabel. Jangan lupa yang ini kita hapus dulu. Soalnya kan tadi aku gero kon error sih, jadi kayak nambahin datanya itu yaitu denda di voucher. Dan nomor 3 itu tambahkan 5 data dari masing-masing tabel. Nah, berarti kita nambahin datanya dari insert into copy. Berarti di tabel anggota SQL. Nah, copy. Nah, di sini ada insert into tabel anggota value. Nah, isinya datanya itu ada ID anggota, kode anggota, nama anggota, jurusan, nomor telepon, dan email. Nah, kenapa dia pakai insert into? Karena dia mau nambahin ngisi datanya di tabel anggota value. Nah, jangan lupa titik kutip di atas sama koma sama kurung buka kurung tutup sama koma di belakangnya. Di sini aku pakai T001 buat ID, kodenya ada 001, nama, jurusan, nomor telepon, dan email. Sesuaiin sama kolom yang ada di tabel anggota. Jangan lupa titik koma di belakang. Kita go. Nah, selesai. Kita print screen, jangan lupa. Udah, kita print screen. Kita masuk lagi ke Word-nya, ke bawah. Nah, di sini ada insert into tabel buku. Sama aku juga udah nulisin. Dan itu di tabel buku ya kita bikinnya. Oke, SQL tabel buku. Kita hapus. Nah, aku di sini insert into tabel buku sesuai tabelnya. Terus ini ada ID buku, ID anggota, judul buku, penulis, penerbit, tahun penerbit, dan stok. Ya ini kan aku pakai foreign key, jadi ID anggota dimasukin ke ID buku. Jadi R001 T001 Ilmu Pengetahuan Agama Luluh RD Entertainment 2014 2. Jadi ada ID buku, ID anggota, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun penerbit, dan stok. Langsung ke bawah. Nah, udah ada, langsung ke peminjam, tabel peminjam. Enggak, kita ke tabel petugas dulu. Sekarang kita yang ketiga itu membuat tabel petugas. Ke bawah. Copy. Kayak tadi sama paste. Di sini aku di insert into ada tabel petugas value.
Di tabel petugas itu ada kolomnya ada ID petugas, nama petugas, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Dan isinya Nah, ini aku di tabel petugas, insert into tabel petugas Paluwe, dan isi kolomnya ada ID petugas, nama petugas, jabatan, nomor telepon, dan alamat. Dan isinya dan N001 Atar Saifuddin, Perpustakaan 08117456789 Tangerang. Jangan lupa kita go. Nah, berhasil. Habis itu kita ke peminjam. Insert peminjam. Copy. Peminjam set. Kita ke SQL ya. Nah, ini sama kayak tadi. Ya, copy, insert into tabel peminjam Paluwe, itu di kolomnya itu ada ID peminjam, ID buku, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, ID anggota, dan ID petugas. Dan isinya I001 R001 kan ini ada ID buku sama ID anggota sama ID petugas, itu kan aku udah jadiin foreign key, jadi kita ambil lagi yang ada di tabel petugas, tabel buku, dan tabel anggota. Jangan lupa kita go. Dah. Nah, habis itu kita masuk ke pengembalian. Kan aku tadi nambahin file denda, kolom denda, baris denda. Copy. Terus pengembalian. Copy. Jadi aku nambahin satu file lagi di sini. Enter rp 500. Jangan lupa kutipnya ya. RP500 kutipnya salah. Sama ini juga RP. Nah, jangan lupa copy. Kita masih pakai insert into. Jangan lupa tabel ini kan tadi kan aku ganti pengembalian. Nah, jangan lupa copy. Nah, kita langsung go. Nah, selesai buat isi datanya. Ini kita hapus ya. Kalau tadi ada yang salah, hapus. Habis itu, nah, yang keempat itu tampilkan data menggunakan join table minimal 2 table. Nah, di sini aku mau menggunakan join table atau inner join. Kita copy. Nah, masukin ke buka buku, database buka buku, buka SQL-nya.
Habis itu aku copy, select tabel anggota, nama anggota, tabel anggota, ID anggota, tabel buku, judul buku, tabel buku ada penulis, from, tabel anggota, inner join tabel buku, on tabel anggota, ID anggota, tabel buku dan ID anggota. Di sini aku nggak mau ID anggota, judul buku, nama tabel buku, penulis. Udah benar. Habis itu go. Nah, hasilnya ada nama buku, nama anggota, ID anggota itu ada di tabel anggota, judul buku dan penulis itu ada di buku, di tabel buku. Print screen, jangan lupa. Terus habis itu kita ke nomor 5, menampilkan data pada jumlah buku yang dimiliki dengan rincian data yang detail. Nah, kita copy. Itu kita ke tabel bukunya, ke SQL-nya. Jangan lupa. Nah, select bintang from tabel buku ordered by stock. Jadi tuh aku lihat dari jumlahnya. Jadi dilihat dari stoknya. Soalnya kan dia minta menampilkan data pada jumlah buku yang dimiliki dengan rincian data yang detail. Nah, berarti semuanya yang ada di tabel buku itu dijadiin semua, tapi ditentuin oleh jumlahnya, jadi dari stoknya, dari yang terkecil. Select bintang from tabel buku order by stock. Langsung kita go. Nah, ada semua kan, ID buku, ID anggota, ID buku, judul buku, penulis, penerbit, tahun penerbit, sama stok. Nah, stoknya itu ada 1, 2, 2, 3, 3. Jadi itu diambil dari jumlah atau stoknya yang apa sih yang paling kecil. Kita screen. Masuk lagi ke soal nomor 6. Tampilkan data anggota dan jumlah denda yang didapatkan. Nah, aku pakai select juga, copy, dan aku pakai inner join juga. Tapi di CV buka buku ya, di database CV buka buku, di SQL-nya. Copy. Nah, select tabel peminjam, ID peminjam. Jadi tuh aku pakai tabel peminjam, terus ID peminjaman, terus tabel peminjaman, tanggal pinjam, tabel peminjam ada tanggal pengembalian, from tabel peminjam, inner join, tabel pengembalian, on tabel peminjam, ID peminjam, dan tabel pengembalian dan ID pengembalian. Jadi itu aku pakai dua tabel di sini, tabel peminjam sama tabel pengembalian. Langsung aja aku go. Very salah. CV buka buku, tabel pengembalian. Oh, berarti salah. Berarti itu tabelnya ada yang salah nih, salah. Pengembalian. Ini pengembalian. Join tanggal mengembalikan tabel peminjaman. Coba kita go. Tabel peminjaman. Oh, not tabel peminjaman. Kemudian tabel peminjaman.
Wait. Saat tabel peminjam, ada peminjam mengambil form peminjaman, tabel peminjaman. Oke, di sini aku akan lanjut yang soal nomor 6, tampilkan data anggota dan jumlah denda yang didapatkan. Nah, ini kita hapus dulu karena ini tadi salah, error. Jadi aku copy yang ini. Copy, habis itu masukin ke SQL. Ini kita ke data anggotanya dulu, coba. Ada Safari Kitiara, oke. Nah, habis itu ke SQL database-nya ya. Di CV buka bukunya, habis itu copy. Di sini aku pakai select, pakai inner join, tapi aku pakai 2 table aja karena yang dibutuhin itu ada nama anggota, pengembalian, tanggal pengembalian di table pengembalian, di table pengembalian ada denda, from table anggota, inner join table pengembalian, on table anggota, ID anggota. Karena kenapa di table anggota itu ada ID primary key-nya ID anggota dan sama dengan table pengembalian ID anggota, soalnya di table pengembalian ada ID anggota, kunci tamunya atau foreign key-nya. Langsung kita go. Nah, hasilnya diisi semua, dia nggak dapet denda. Ada nama anggota, tanggal pengembalian, dan dendanya. Nggak ada. Langsung aku print screen. Nah, habis itu lanjut soal nomor 7 itu buatlah view untuk menampilkan data anggota dan buku yang belum dikembalikan. Nah, view itu jendela virtual di mana untuk mempercepat atau mempersingkat buat pencarian data. Lanjut kita copy, kita masih pakai SQL yang di database CV buka buku. Kita copy, kita paste. Di sini aku pakai create view laporan peminjaman, peminjaman buku. Aku tambahin buku biar kayak buku, select, ada tabel buku, ada judul buku, tabel anggota, ada nama anggota, tabel anggota ada jurusan, tabel peminjam ada tanggal pinjam, tabel pengembalian ada tanggal pengembalian, dan tabel pengembalian ada ID pengembalian. Aku di sini nggak make ID pengembalian. Aku pakai denda di sini. Nggak ada pakai denda. Dan ID. Pakai denda. Nah, from table buku, table peminjam, table pengembalian, where, table ID buku anggota, ID anggota, table peminjam, ID anggota, and table peminjam, ID peminjam, ada table pengembalian, ID pengembalian. Kita run, kita copy dulu, copy, habis itu go. Violet does not pengembalian. Oh, berarti tabelnya ada yang salah. Ini salah. Pengembalian. Pengembalian. Terus ada pengembalian. ID anggota, peminjam, nih pengembalian. Pengembalian. ID peminjam, betul, pengembalian peminjam. Oke, kita copy. Coba kita go, apa masih error ataupun aku tidak tahu. Kita go. Nah, berhasil. Jangan lupa kita masukin quote dulu, soalnya ini aku salah. Nomor 7. Aku copy. Nah, ini. Terus habis itu kita lihat view-nya. Ada nggak ya? Nah, ada laporan peminjaman buku. Kita lihat strukturnya. Ada apa aja? Ada laporan peminjaman buku, nama view-nya, terus ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan tabel petugas. Dan ada 1, 2, 3, ada 6 jadinya. SQL. Nah, coba kita lihat di tabel anggota itu ada apa. Di tabel anggota langsung ada ID kode, jadi diambil dari tabel anggota.
Karena itu Call of View itu jendela virtual yang memudahkan kita untuk melihat atau mencari data. Itu ada judul buku, nama anggota jurusan, tanggal pinjam, tanggal pengembalian, dan denda yang kita view. Nah, jangan lupa print screen. Oke. Nah, sampai di sini saya jelaskan tentang database, dari mulai pembuatan database, bikin table. Pertama kita ada implementasi, terus yang kedua kita pembuatan database, habis itu tabelnya, kita isi tabelnya, habis itu kita mainin query rincian pakai order by atau select bintang from. Terus habis itu kita pakai inner join. Nah, habis itu kita juga pakai view. Nah, sampai di sini presentasi atau video yang aku kasih dari CV buka buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.